Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Jasad di Rumah Mewah Juragan Karno. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Rasanya aku sudah tidak kuat menjalani semua ini. Aku tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis dalam dekapan bantal setiap malam. Aku tidak tahu harus berbagi cerita kepada siapa. Berkali-kali aku menyayat tangan mungil ini. Goresan luka seakan menjadi saksi bisu kebodohanku. Tidak peduli semua omongan teman yang setiap hari hanya bisa merendahkan diriku. Aku lelah selalu dikucilkan. Aku tidak ingin dijauhi oleh kalian. Aku juga manusia normal. Aku hanya bisa berinteraksi dengan hantu, bukan pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Lalu kenapa teman sekelasku pada kabur? Semenyeramkan apa aku? Seaneh apa diriku? Aku tidak mau dijauhi oleh kalian. Aku manusia. Kalian juga manusia. Aku sedih karena kalian menganggapku sangat aneh. Maukah kalian bertukar posisi saat ini? Aku yang dengan mudah menganggap kalian layaknya orang sakit jiwa, dan kalian menjadi diriku yang hampir setiap hari diganggu oleh mereka. Maukah kalian merasakan itu semua? Maukah kalian tidur tidak tenang setiap harinya? Maukah kalian bermimpi hal-hal yang mengerikan, diikuti arwah penasaran, melihat hantu buruk rupa? Apakah kalian semua mau menjadi seorang indigo? Tidak semudah yang kalian bayangkan. Tapi tunggu dulu, aku juga sebenarnya tidak mengakui kalau aku ini indigo. Ya, aku bukanlah indigo. Tuhan hanya memberikan keistimewaan lebih untuk aku bisa berinteraksi dengan para makhluk tidak kasat mata. Rasanya aku tidak ingin bersekolah. Aku hanya ingin diam di rumah bersama si Mara. Mara adalah teman hantu bayiku. Ia selalu menghiburku di rumah. Mara juga selalu menyemangati dan mengingatkanku agar tidak jauh dari agama. Aku sangat beruntung rasanya mendapat teman seperti dia. Mara yang selalu meyakinkan diriku bahwa sebenarnya teman-temanku semua mereka baik. Tapi mereka sedikit takut karena aku sering dirasuki. Banyak juga dari temanku yang sering berkata kalau aku sedang menatapnya dengan tatapan mengerikan, tatapan yang tajam, bergelagat aneh saat sendirian dan sedang terdiam. Bahkan ada yang mengatakan wajahku sangat menakutkan. Sadarkah kalian sudah membuatku terpuruk? Tahukah kalian kalau kalian membuatku merasa sedih? Apa aku memang aneh dan tidak pantas untuk berteman dengan kalian? Apa jika aku tiada, kalian akan senang? Aku juga lelah seperti ini. Aku juga lelah dianggap aneh. Aku juga ingin hidup tenang, sama seperti kalian. Mungkin gantung diri adalah hal yang baik untukku. Aku akan tiada. Aku tidak akan menjadi teman-teman kalian. Aku tidak akan merepotkan banyak orang. Dan aku
aku akan menjadi hantu yang jahat, mengganggu manusia yang terjebak dalam dunia. Hantu yang merintih kesakitan. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis setiap malam. Aku juga lelah selalu bersikap ceria dan menunjukkan seolah aku baik-baik saja di depan semua orang. Aku hanya ingin menjadi remaja normal pada umumnya. Aku sudah lelah menghadapi semua ini. Malam ini waktu seakan terhenti. Isak tangisku menjadi pengiring malam yang sendu. Aku hanya berharap Tuhan mendengar keluh kesahku kali ini, agar aku tidak hilang akal dan akhirnya bunuh diri. Aku juga tidak mungkin melakukan hal segila itu saat ini. Aku tidak mau membuat orang tuaku hancur. Aku tidak ingin membuat orang terdekatku bersedih. Cukup aku seorang diri. Aku yang bersedih. Aku yang merasa sakit. Dan aku pula yang menangis. Jangan orang tuaku dan semua orang yang aku sayangi. Juga jangan membuat Tuhan marah karena aku melakukan hal bodoh ini. Aku terdiam menyeka air mataku. Aku mendengar suara yang sangat jelas. Siapa lagi yang datang padaku kali ini? Apakah si Mara? Bukan. Jelas itu bukan suara Mara. Siapa di sana? Aku mengedarkan pandangan ke penjuru kamar. Namun tidak ada siapapun di sana. Malam ini aku tidak akan tidur lagi. Pasti ada makhluk yang ingin berinteraksi. Aku mengubah posisiku menjadi setengah duduk dan menutup wajahku. Apakah kau mau seperti diriku? Refleks aku membuka mataku dan menyingkirkan tangan dari wajahku. Siapa kamu? Aku takut darah. Di depanku kali ini terdapat sosok hantu yang berlumuran dengan darah dan kepalanya hampir putus. Posisi kepala yang dimiringkan dan hampir terputus. Rambut panjang yang gimbal. Matanya berwarna hitam, besar, dan mulut tersenyum sangat lebar. Sangat mengerikan. Jari tangannya yang sangat panjang seperti ranting pohon. Sebenarnya makhluk jenis apa dia ini? Dasar manusia. Bahkan kau takut dengan darah. Bagaimana mau membunuh dirimu sendiri? Melihat darahmu sendiri saja sudah mau pingsan. Ucap sosok itu. Apa? Berani sekali hantu buruk rupa itu mengejekku. Aku memang buruk rupa, tapi aku juga bisa berubah. Pergilah. Aku tidak mau berurusan denganmu. Sosok itu menertawaiku. Dia bahagia sekali melihat orang ketakutan seperti ini. Bukalah matamu. Aku sudah tidak menjadi buruk rupa yang seperti kamu ucapkan tadi. Perlahan aku menyingkirkan tangan dari wajahku. Aku pun membuka mataku. Baru kali ini ada hantu yang menyebalkan, yang mengejekku seenak jidat. Tapi memang benar, sekarang wujudnya tidak menyeramkan, tidak terlalu cantik seperti Mara. Namun aku merasa dia adalah warga pribumi pada masa lampau. Sosok itu berubah menjadi seorang wanita muda yang rambutnya tercepol rapi. Ia mengenakan kebaya putih yang lusuh, tanpa alas kaki.
Aku terus memandanginya, dari ujung kepala hingga kaki. Dia seperti warga desa sekali. "Tidak usah memandangku seperti itu, manusia." Aku mengerjapkan mata dengan kaget. "Aku Marni. Mereka bisa memanggilku Mbok Marni." Aku tersenyum dan memandang Mbok Marni secara seksama. "Mbok Marni kok bisa sampai ke rumah saya?" "Tentu, aku hanya ingin menyadarkanmu. Bunuh diri bukanlah ide yang bagus." "Bagaimana kau tahu itu?" Mbok Marni terbangun dari duduknya dan berjalan perlahan menuju jendela. "Dasar manusia, tentu saja aku tahu." Apakah kau mati karena ulahmu sendiri?" Mbok Marni mengangguk. Ia tersenyum tipis, lalu menunduk. Mbok Marni terlihat sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Bayangan tentang kebodohan Mbok Marni di masa lalu pun kini seolah menghiasi pikiranku. Mbok Marni yang dimanfaatkan oleh mereka, Mbok Marni yang kehilangan akal, dan Mbok Marni yang berubah menjadi wanita jahat. Memang benar jika ada orang yang mengatakan manusia memang mempunyai akal, namun manusia sangat kejam. Manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, dan manusia secara tidak sadar memperlakukan sesamanya seperti binatang. "Mbok, kenapa Mbok melakukan semua ini, Mbok?" tanya saya. "Semua itu terjadi begitu saja. Terjadi karena kekejaman manusia. Dan aku terlalu lemah. Aku hanya seorang budak yang dimanfaatkan oleh sang majikan." Flashback ke kisah Mbok Marni. Kisah ini terjadi pada saat manusia tidak mengenal belas kasihan, di mana manusia sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dan hiduplah seorang wanita cantik pribumi. Ia biasa dipanggil Marni. Marni seorang warga pribumi yang menjadi kembang desa. Marni yang dulu selalu ceria dan tidak ada raut kesedihan di wajahnya. Wanita berumur 21 tahun itu hidup sebatang kara. Sudah tidak ada lagi ayah dan ibu yang menemaninya. Ia pun tidak mempunyai saudara. Marni hanya bergantung hidup kepada majikannya. Majikan tempat ia bekerja sebagai pembantu di rumah saudagar kaya raya, rumah keluarga Juragan Karno. Sebenarnya Marni ingin sekali pergi dari tempat itu. Namun apalah daya, Marni ketakutan. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan tumpangan untuk ia tinggal. Rumah itu, rumah yang sangat mewah dan megah. Rumah yang sangat diidamkan oleh warga desa. Rumah yang katanya sangat asri dan tenang. Namun bagi Marni, rumah itu adalah neraka. Tinggal menghitung hari saja, dirinya akan resmi menjadi korban, seperti puluhan wanita lainnya. Sebenarnya Juragan Karno adalah orang yang sangat baik hati. Sikapnya yang sangat ramah membuat Juragan Karno dikenal oleh semua warga desa. Namun sayangnya beliau jarang sekali pulang ke rumah. Beliau selalu sibuk dengan segala urusan bisnisnya. Itulah faktor utama Agus melakukan semua ini. Ya, Agus. Ia adalah anak semata wayangnya dari Juragan Karno. Agus yang Marni lihat selama ini sangatlah kejam.
pemuda kaya raya yang minim tata krama, lelaki yang sangat gila. Setiap hari Agus selalu membawa wanita cantik ke dalam rumah mewah ini. Sudah tidak terhitung berapa banyak teguran yang dilontarkan oleh para warga sekitar. Wanita-wanita itu berasal dari luar desa ini, mungkin jauh dari pedesaan, karena penampilan mereka selalu modis. Tidak seperti Marni yang kesehariannya memakai kebaya lusuh. Warga desa sebenarnya sudah mulai curiga melihat kelakuan si Agus. Agus memang sering sekali membawa wanita ke dalam rumahnya. Tapi setelah wanita itu masuk, mereka tidak akan terlihat lagi. Bagai ditelan bumi, wanita-wanita itu menghilang tanpa jejak. Entah apa yang dilakukan oleh Agus di dalam rumah itu. Seperti malam ini, malam yang sangat menakutkan bagi Marni. Ia terus mendengar suara itu berulang kali. Suara yang menjijikan dan juga menakutkan. Bagai tidak mempunyai adab, Agus selalu saja seperti ini pada wanita. Agus yang sudah sakit jiwa dan hilang kendali. Pintu kamar Marni terketuk sangat keras. Marni tahu itu adalah Agus. Pasti ia akan menyuruh Marni untuk melakukan itu lagi. Hal yang sangat dia takuti. Tapi apalah daya seorang pembantu. Marni hanya bisa menuruti apa kemauan majikannya. Marni tidak mempunyai banyak tenaga untuk melawan Agus. Marni kini berjalan pelan dan membuka kenop pintu kamarnya. Agus sudah ada di sana, berkeringat dengan nafas tersengal. Agus langsung menarik tangan Marni dengan kasar, menuju kamarnya. Suara tangisan semakin terdengar jelas saat Marni sudah tiba di depan kamar Agus. Wanita itu akan menjadi korban selanjutnya. Korban kekejaman Agus yang biadab. Target pelampiasan nafsu pria yang sakit jiwa itu terikat di sebuah kursi tanpa busana. Mulutnya terlakban dan tubuh yang sudah penuh dengan keringat dan juga air mata. Dan sebentar lagi ia akan tamat. Ia akan bernasib sama dengan puluhan wanita sebelumnya. "Hai Marni, ambil pisau itu." Dengan tangan gemetar, Marni menyerahkan sebilah pisau pada Agus. Pisau itu pisau yang sama, yang selalu digunakan untuk menghabisi mereka. Pisau kecil yang amat sangat tajam. Pisau pengantar manusia ke alam lain, yang sangat abadi. Wanita itu terus memberontak. Berkali-kali ia berusaha melepaskan dirinya, namun nihil hasilnya. Agus terlalu gila kali ini. Agus sudah sakit jiwa. Ia tidak pantas disebut manusia. Dan 1, 2, 3. Sret. Agus menyayat lehernya dan menancapkan pisau pada leher wanita itu. Tidak ada lagi respon tubuh yang diberikan oleh wanita itu. Matanya melotot dan darah terus mengalir di lehernya. Perlahan Agus membuka labanya dan ikatan di tubuh wanita itu. Marni terdiam ketakutan. Tubuh Marni panas dingin. Ia tidak sanggup lagi menyaksikan hal itu. Sret, sret. Seperti orang kesetanan dan haus akan darah, Agus terus saja menyayat tubuh wanita itu. Berkali-kali Agus menyayat bagian intim wanita itu, seperti sedang memotong daging. Cerep, cerep, cerep.
Berkali-kali Agus menancapkan pisau pada perut wanita itu. Bersimbah dengan darah, tersayat dan penuh luka tusukan. Agus juga masih sempat menciumi wajah wanita itu dengan kasar. Merasa puas sudah menyiksa tubuh wanita itu, Agus lalu menyeret tubuh wanita itu dan memasukkannya ke dalam karung besar. Agus lalu menekan dan mengikat karung itu. "Marni, bantu aku seperti biasa," perintah si Agus. Agus dan Marni berjalan ke pekarangan belakang rumah. Rupanya Agus sudah menyiapkan satu lubang untuk wanita itu. Marni membantu Agus untuk mengubur wanita itu. Wanita malang yang telah terbunuh dengan tragis. Tangan Marni terus saja bergetar. Ia merasa takut menjadi korban selanjutnya, dan takut dihukum oleh Tuhan. Dia terlalu bodoh karena mau membantu Agus. Marni ingin memarahi si Agus. Dia juga ingin membunuh Agus secara tragis. Suatu saat itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Setelah selesai mengubur jasad wanita itu, Agus lantas berjalan mendekat ke arah Marni. Ditatapnya wajah Marni yang sudah ketakutan luar biasa. Sedari tadi Marni hanya menangis. "Besok adalah giliranmu. Bersiap-siaplah, cantik." Dek. Marni terdiam mematung, mencerna semua ucapan Agus. Apakah Marni harus merasakan sakit seperti wanita-wanita yang Marni kubur bersama Agus? Apa yang harus Marni lakukan sekarang? Ia tidak mau menjadi korban selanjutnya. Ia harus mengakhiri semuanya sekarang juga. Marni lantas menuju kamarnya. Ia terus menyeka air matanya yang kini turun semakin deras. Marni dengan cepat mengambil seutas tali dan mengikatnya kuat-kuat pada langit-langit kamar. Marni menyeret bangku dan meletakkannya tepat di atas tali itu. Marni menaiki bangku secara perlahan. Ia terus menangis dan melilit tali itu pada lehernya. "Aku akan memberi pelajaran untukmu, Agus." Marni lalu mengikat tali lebih kuat di lehernya, dan ia melompat dari bangku. Marni merasakan sakit yang luar biasa pada lehernya. Namun di detik berikutnya, ia melihat dirinya tergantung di atas sana. Marni telah tiada. Matanya melotot dan lidahnya terjulur keluar. Dendam Marni belum terbalaskan. Ia harus memberi pelajaran pada Agus. Marni telah tiada. Tiada karena gantung diri. Keesokan harinya Agus terkejut bukan main melihat Marni tergantung di atap kamarnya. Agus ketakutan. Ia tidak berani menuju kamar Marni. Sampai malam hari, teror dari Marni pun dimulai. Teror yang sangat menakutkan. Teror yang sebelumnya tidak pernah dialami oleh Agus. Perlahan hordeng kamar Agus terbuka dengan sendirinya. Lampu di rumahnya tiba-tiba padam, dan tidak ada lagi orang lain di rumahnya. "Kau akan mati, Agus. Aku akan mengakhiri semua ini." Suara Marni terus menggema di telinga Agus. Marni mulai menunjukkan wujudnya yang sangat buruk rupa. Lehernya hampir putus, matanya melotot, dan giginya sangat buruk. Agus terus berteriak ketakutan. Ia berlari terseok-seok. Berkali-kali ia terjatuh.
Marni terus melayang-layang di atas Agus. Marni terus saja menjatuhkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Brah! Brah! Kini Agus terjatuh dari atas. Tubuhnya terus terguling ke bawah sana. Darah segar mengalir dari hidung dan juga mulutnya. Dan sekarang, Agus telah tidak bernyawa. Marni telah membalaskan dendamnya. Walau tidak sekejam Agus, yang memperlakukan wanita-wanita itu dengan kejam. Singkatnya hingga seminggu lamanya, jasad Agus dan Marni tergeletak di rumah mewah Juragan Karno. Mereka baru dikuburkan secara layak ketika Juragan Karno datang untuk mengunjungi rumahnya. Dan kini desas-desus tentang kematian Agus dan Marni ramai diperbincangkan warga desa. Namun hingga kini tidak ada satu warga pun yang tahu banyak mayat di pekarangan belakang rumah Juragan Karno. Sepeninggalan dari Agus, rumah Juragan Karno tidak lagi terurus. Tidak ada satu warga pun yang berani meninggali rumah itu. Dan setelah kematian Agus, Juragan Karno tidak pernah lagi mengunjungi rumahnya, seperti menghilang dan tidak pernah kembali. Entah kemana Juragan Karno pergi. Hingga kini rumahnya masih ada. Bangunannya sudah usang dan sudah menjadi sarang para hantu penasaran. Dan Marni si kembang desa yang baik hati, kini sudah melampiaskan dendamnya. Flashback off. Sea, jangan mencoba bunuh diri anak manis. Marni tersenyum ke arah Sea. Sungguh aku tidak mengira. Ternyata ada orang sekejam Agus. Apakah Mbok Marni masih merasa sakit? Aku bertanya dengan sedikit penasaran. Tentu saja, balas dendamku hanya sebentar, namun sakitku abadi. Ternyata bunuh diri bukanlah ide yang bagus, dan balas dendam hanya bisa memperkeruh keadaan. Sudahlah, kau tidur saja. Jangan lagi memikirkan hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Jika kau ingin bertemu denganku, panggil saja namaku. Setelah mengatakan itu, Marni pun melayang menembus tembok rumahku. Ia menghilang tanpa jejak. Mungkin yang dikatakan Mbok Marni benar adanya. Aku harus istirahat. Aku tidak mau banyak pikiran buruk yang hinggap. Perlahan aku merebahkan diri dan menarik selimut hingga menutupi dadaku. Tidak lupa aku pun membaca doa sebagai awal perjumpaanku di alam mimpi. Alam mimpi yang sangat kacau tidak beraturan. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.